Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian untuk mengantarkan seluruh aktivitas kita dari pagi sampai malam hari. Kita dituntun oleh Tuhan dan diberikan semangat baru. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, Engkau adalah Allah yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Engkau sumber sukacita kami, sumber keselamatan kami. Bapa yang baik, kami tidak dapat berjalan tanpa pertolongan Tuhan. Kiranya santapan rohani kami melalui mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, inilah yang memenuhi isi hati kami berjalan dalam terang Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 24 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Amsal seperti yang kita ketahui secara keseluruhan bertujuan memberikan pengetahuan akan hikmat dan didikan, kepandaian, kejujuran, akal budi, dan takut akan Tuhan. Nasihat firman Tuhan hari ini mungkin sangat mengejutkan kita. Karena apa? Karena dibicarakan pada hari ini adalah tentang jangan iri kepada orang jahat. Dan jangan bergaul kepada mereka. Ada 2 poin yang ingin dibahas pada pagi hari ini. Tentang nasihat agar tidak iri kepada orang jahat dan dilarang bergaul dengan mereka, mari kita lihat jawabannya tertulis di ayat yang kedua. Dikatakan, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka merencanakan bencana. Betapa sangat luar biasanya firman Tuhan hari ini. Inilah alasan mengapa kitab Amsal mengingatkan kita agar jangan iri terhadap orang jahat yang di dalam kehidupannya mungkin kelihatan secara kasat mata baik dan berhasil, namun hati mereka gemar melakukan dan merencanakan kejahatan. Sehingga bagi orang yang tidak waspada, orang yang polos, orang yang jujur, yang mau bergaul akrab dengan mereka akan berpotensi tertular
lalu melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh firman Tuhan pada hari ini. Orang yang gemar berbuat jahat terlihat mendapat keuntungan meski bersifat hanya sementara, bersifat hanya sesaat, dan seringkali justru merugikan dalam jangka panjang. Saudaraku, kitab Amsal pasal 24 ayat 1 dan 2 ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi terganggu dan terusik dengan mereka. Jangan terobsesi dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Biarkan keberadaan mereka. Kita jalani hidup kita dengan benar dan sabar. Saudaraku, mari kita lihat sebenarnya dari manakah datangnya iri hati ini. Iri hati sudah menjadi natur manusia setelah kejatuhan ke dalam dosa. Kita melihat Kain iri hati dan cemburu kepada adiknya Habel sehingga dia membunuhnya. Lalu saudara-saudara Yusuf, mereka iri hati kepada adiknya sehingga menjualnya. Demikian juga Raja Saul yang iri hati kepada Daud sehingga mencoba ingin membunuhnya. Masih banyak lagi tokoh-tokoh yang iri hati, baik itu di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama. Saudaraku, biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Kita merasa bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 20 sampai dengan 24, kita diajarkan untuk menyikapi hal iri hati ini dengan benar. Karena kita sudah mengenal Kristus dan menerima pengajarannya. Kita sudah menjadi manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Allah dalam kebenaran dan kekudusannya menciptakan kita menurut kehendaknya. Oleh karenanya, mari kita mencoba untuk kita tidak lagi boleh membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Mari kita coba mengeksplor kelebihan yang ada di dalam diri kita. Lalu kita jangan cepat-cepat menghakimi dan memvonis seseorang dengan pikiran-pikiran negatif. Lebih baik kita diam dan berdoa agar kita tidak menjadi sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudaraku, sifat iri dan dengki kerap menjauhkan seseorang dari rasa syukur dan berkat-berkat yang diterimanya dari Tuhan. Sifat iri hati ini akan selalu melihat kelebihan orang lain dan dia selalu merasa kekurangan pada dirinya sendiri. Selalu ada hal-hal yang membuat dia membanding-bandingkan dengan dirinya dengan orang lain. Akibatnya ia jadi sulit bersyukur dan tidak pernah bisa merasa cukup. Bila kita hanya memikirkan hal-hal yang hanya berhubungan dengan masa kini yang hanya sesaat, kita bisa saja menjadi iri terhadap orang jahat yang kelihatan makmur, bahkan kita bisa tergoda untuk meniru orang tersebut. Untuk itu, saudaraku, agar kita menang terhadap godaan tersebut, kita harus melihat masa depan kita. Kita harus melihat rancangan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus sabar, karena dengan kesabaran dan ketekunan kita akan menikmati, yakni kehidupan yang berkemenangan, kehidupan kekal. Mari
Kita memohon agar Roh Kudus melindungi kita dari roh-roh iri hati yang mau melumpuhkan iman dan pengharapan kita. Amsal 24 ayat 17 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga kami tidak lagi menjadi anak-anak gelap. Kami menjadi anak-anak terang yang di dalamnya adalah kasih karunia Tuhan. Bukan lagi kejahatan, bukan lagi iri hati, bukan lagi kesombongan dan penangkalan diri. Namun kami terus menyangkal diri kami, memikul salib, dan senantiasa berjalan dalam kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, memberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan kami, memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Terpuji namamu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.